Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa nasihat untuk Bapak Ibu, di mana pada bulan Desember dan Januari ini insya Allah Bapak Ibu yang berdomisili di Jakarta dan di luar kota, dan khususnya bagi Bapak Ibu yang kesehariannya mungkin jadi PNS atau juga mungkin pengusaha dan mungkin ada juga pensiunan, insya Allah di bulan Desember dan Januari ini merupakan hari libur nasional dan juga bahkan termasuk hari libur internasional. Nah, dengan adanya penjelasan ini Bapak Ibu, berarti ada kesempatan Bapak Ibu untuk meluangkan waktu ya, untuk sama-sama beribadah ke tanah suci. Dan untuk itu saya di sini akan menjelaskan. Ya, yang pertama, ajakan saya adalah yuk sama-sama, hidup ini hanya sekali Bapak Ibu dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Itu yang pertama, berarti kita harus sempat-sempatkan, kita longgar-longgarkan waktu kita. Kemudian kita manfaatkan rezeki kita agar barokah dunia akhiratnya, bermanfaat di dunianya ya, dan juga bisa nanti berpahala sebagai bekal nanti untuk di akhirat. Kenapa di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama melaksanakan ibadah umroh? Karena yang namanya ibadah umroh ini banyak keutamaannya Bapak Ibu. Dijelaskan ya, di dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, al-umratu illal umroh kafaratun lima bainahuma. Ya. Antara umroh yang pertama ke umroh berikutnya, Allah akan menghapus beberapa dosa di antara keduanya. Itu di antaranya, berarti kalau Bapak Ibu sering umroh, maka Allah akan sering menghapus dosa Bapak Ibu. Nah, belum lagi yang namanya ibadah umroh Bapak Ibu banyak keutamaannya. Kan yang namanya ibadah umroh itu, kita itu ya, tidak cukup sehari dua hari. Umpama Bapak Ibu dari rumahnya siap-siap sudah diniatkan ingin ibadah, itu saja ditulis pahala Bapak Ibu. Ya, berarti kalau Bapak Ibu saya ajak, yuk sama-sama pada saat hari libur ini untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah umroh, maka Bapak Ibu berpeluang untuk panen pahala, berpeluang untuk memanfaatkan waktunya, memanfaatkan sisa hidupnya untuk banyak-banyak menabung tadi pahala di sisi Allah. Terlebih Bapak Ibu apabila Bapak Ibu sampai ke tanah suci, kemudian di sana Bapak Ibu banyak melaksanakan ibadah, memanfaatkan waktunya setelah umroh, kan yang namanya umroh itu insya Allah sehari juga kelar. Kemudian umpama Bapak Ibu tawaf di Baitullah, sholat di Masjidil Haram, bersodakoh, luar biasa Bapak Ibu. Ya. Dalam hadis dijelaskan, orang yang sholat di Masjidil Haram itu lipatannya sampai lipatan 100.000 lipatan dibandingkan orang tersebut sholat di tempat lain. Ya. Bisa memanfaatkan umpama sholat tasbihnya, sholat hajatnya, sholat duhanya, sholat malamnya. Nah, itu semua bisa dilaksanakan apabila Bapak Ibu tadi ikut sama-sama melaksanakan tadi program umroh. Ya, belum lagi nanti pada saat umpama kedatangan ke Madinah, Bapak Ibu bisa berkesempatan berdoa di taman surga, yaitu di Raudhah. Dijelaskan di dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat kebun dari beberapa kebun surga. Berarti kalau Bapak Ibu ikut program umroh,
Bapak Ibu berkesempatan untuk berdoa di taman surga. Karena tempat itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Belum lagi kalau Bapak Ibu banyak beribadah di Masjid Nabawi. Lipatannya sampai 1000 lipatan kalau Bapak Ibu umpama memperbanyak sholat di situ. Dalam hadis dijelaskan, bila seseorang sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat saja, maka pahalanya baginya, ya, pahala baginya akan dilipatkan menjadi 1000 rakaat. Itu kalau 1 rakaat jadi 1000 rakaat dibandingkan dia sholat di tempat lain. Kecuali di Masjidil Haram, lipatannya sampai 100.000 lipatan. Belum lagi pada saat di Madinah, Bapak Ibu biasanya itu kan ya, dari rombongan akan mendatangi yang namanya Masjid Quba. Barang siapa yang dari rumahnya berwudu, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, sholat di situ. Mau sholat 2 rakaat boleh, mau sholat apa di situ boleh. Itu akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang umroh. Banyak Bapak Ibu pahalanya akan didapat, sebagaimana saya jelaskan, orang yang beribadah umroh itu berkesempatan untuk mendapatkan pahala-pahala yang lainnya di tanah suci. Luar biasa. Nah, untuk itu, ya, di sini saya dari PT Indo Citra Tamasya, Abah Jojo Official, mengajak Bapak Ibu menyempat-tempatkan waktunya, menyempat-tempatkan longgarnya, karena insya Allah di bulan Desember dan Januari ini merupakan hari libur Bapak Ibu. Silahkan manfaatkan hartanya, waktunya semuanya untuk mendaftar umroh, ya, di PT Indo Citra Tamasya. Kebetulan nanti insya Allah di minggu kedua, ya, antara tanggal 13 sampai 15 insya Allah saya beserta rombongan akan melaksanakan ibadah umroh. Masih dibuka pendaftarannya, silahkan. Ya. Nah, apa saja syaratnya, Abah? Syaratnya yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki yang namanya KTP, insya Allah. KTP, insya Allah Bapak Ibu sudah memiliki. Terlebih kalau di Indonesia ini kan usia 60 tahun apa berapa itu kan sudah seumur hidup. Yang kedua, harus memiliki kartu keluarga. Kemudian yang ketiga, diusahakan sudah punya paspor. Umpama kesulitan mengurus paspor, saya Abah Jojo bersama timnya insya Allah akan membantu Bapak Ibu agar bisa umpamanya membuat paspor. Syukur-syukur sudah punya paspor. Umpama belum, nanti Bapak Ibu bisa berhubungan dengan Abah Jojo untuk melakukan DP. Ya, insya Allah DP-nya 5 juta. Kemudian akan dibuatkan yang namanya surat rekomendasi untuk membuat paspor. Karena biasanya, ya, orang yang akan membuat paspor itu kan ditanya untuk apa. Saya mau umroh, mana surat rekomendasi travel mana yang akan dipakainya, yang akan digunakannya. Itu ya. Jadi nanti dari Biro Travel PT Indo Citra Tamasya akan membuat surat rekomendasi untuk membuat tadi, ya, membuat paspor. Itu syaratnya Bapak Ibu, ya. Dan langsung saja, ya, saya akan jelaskan untuk harganya, ya. Untuk kamar yang berempat itu harganya 34,9 juta. Ya. Kemudian kalau misalnya ingin bertiga, suami istri umpama anak di bawah boleh pilih yang kamar bertiga. Nah, umpamanya satu keluarga maunya privasi berempat umpamanya, anaknya 2 umpamanya, suami istri anak 2 maunya yang sekamar berempat boleh. Itu bisa diatur nanti harganya berbeda-beda, tuh ya. Nah, kemudian penerbangannya apa, Abah? Penerbangannya insya Allah akan memakai pesawat kerajaan Saudi, ya, Saudi Airlines. Rencananya insya Allah titik kumpulnya yaitu di Hotel FAP, ya, Hotel FAPE. Kalau bahasa Indonesia kan tulisannya FAPE. Nah, titik kumpul di situ dan hotelnya tersebut tidak jauh dari bandara. Insya Allah mungkin sekitar 10 menit. Karena biasanya Abah itu kumpul di situ, kemudian akan diberikan arahan-arahan sambil dibagikan paspornya, dibagikan name tags, kemudian diberikan arahan-arahan, kemudian kita sama-sama makan di restoran. Setelah itu kita berangkat menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, ya, untuk menunggu di situ. Karena 3 jam sebelum keberangkatan pesawat sudah ada
sudah harus ada di situ. Tuh ya. Nah, kemudian tadi berapa lama? Nah, lamanya ya, pulang pergi totalnya itu 10 hari plus nanti jalan-jalan ke kota Taif, plus nanti ya ada plusnya lagi, Bapak Ibu akan diberikan yang namanya ayam al-baik. Karena yang namanya ayam al-baik itu kalau orang yang belum pernah ke sana, Bapak Ibu, kalau kita makan di sana tuh luar biasa. Beda rasanya Bapak Ibu. Ya. Jadi ayamnya itu betul-betul ya beda. Ya. Kalau yang Abah rasakan itu ya cukup enak gitu ya. Nah, kemudian ya insya Allah nanti untuk pendampingan Bapak Ibu dari mulai keberangkatan ya, Abah itu akan memberikan bimbingan ya, dari mulai awal keberangkatan insya Allah Abah akan memberikan bimbingan manasik online sebanyak 3 kali. Insya Allah besok hari Minggu akan dimulai. Kemudian nanti ada yang namanya manasik tatap muka langsung bagi yang sekitaran Jabodetabek bisa menghadiri seperti itu. Tapi kalau yang dari kota-kota jauh cukup lewat online karena Abah akan memberikan manasik umrohnya itu lewat online sebanyak 3 kali sampai Bapak Ibu paham karena ada sesi tanya jawabnya ya. Dan kemudian insya Allah nanti Abah sendiri nanti insya Allah yang akan membimbing tata cara ibadah di tanah sucinya. Dari mulai Bapak Ibu ya, umpama datang ke Madinah ya, kemudian diarahkan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa ya, masuk ke Raudhah, kemudian akan berziarah bareng-bareng ke tempat-tempat yang memang sudah ditentukan, kemudian jalan-jalan ke kebun kurma, jalan-jalan ke kota Taif ya, kemudian ke Mekah. Ke Mekahnya itu ya tadi untuk umroh, karena ya, sesuai dengan jadwal kemarin itu Abah buatkan, nanti pada saat Bapak Ibu ikut rombongan Abah ini, ya, niat umrohnya itu di Bir Ali, sebagaimana jalur yang tadi yang digunakan oleh Nabi. Jadi Nabi itu kan haji dan umrohnya itu dari arah Madinah. Nah, kita dari Indonesia ke Jeddah, kemudian ke Madinah, kemudian di Madinah insya Allah beberapa hari, ya, 4 hari insya Allah apa berapa hari. Nah, kemudian dari situ kita umroh ya, melaksanakan ibadah umroh menuju ke Mekah ya. Jadi mengikuti alur yang Nabi kerjakan bersama para sahabatnya ya. Bukan di atas pesawat. Kan ada juga orang yang umroh itu niat ihramnya di atas pesawat. Nah, Abah pilih yang niat ihramnya di Bir Ali ya. Nah, kemudian umpama ada yang bertanya, Abah hotelnya apa waktu di Mekahnya? Insya Allah kemarin Abah kan bulan November baru sekitar 10 harian insya Allah ya, baru pulang dari Mekah. Insya Allah akan digunakan hotel yang itu juga. Nama hotelnya namanya Hotel Elab Mashair, hotel bintang 5 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti pada saat keluar dari masjid, pintu yang pertama itu bisa terlihat langsung, oh itu hotelnya. Tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu pada saat berangkat dan pulangnya bisa langsung menghindari tadi, menghindari kemacetan. Biasanya itu kan banyak sekali ya orang. Kemudian juga menghindari agar Bapak Ibu bisa langsung nyampe tidak tersesat. Nah ya, seperti itu. Umpamanya, ini mah umpamanya ternyata tersesat, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, kemarin itu juga ada. Tadinya kan di belakang istri saya, tapi ternyata karena mungkin saking banyaknya manusia, akhirnya tersesat. Tetapi ya, ada timnya Bapak Ibu. Ada mutawibnya sebagai pendamping Abah. Asalkan tadi bawa name tag-nya itu loh, name tag. Karena itu resmi Bapak Ibu. Ya, resmi, nanti tinggal tunjukkan saja ke orang supaya bisa menelpon ke Abah atau ke mutawibnya. Nanti dijemput. Ya, tidak usah khawatir. Yang penting arahan-arahan dari Abah ini, silakan Bapak Ibu bisa untuk melaksanakannya. Untuk Bapak Ibu yang dari luar daerah, umpama ingin umroh, kemudian sendiri itu bagaimana? Tidak perlu ragu Bapak Ibu. Kemarin orang Blitar itu kakek-kakek usia 77 tahun. Ya. Kemudian putrinya, karena dia punya anak 1, menitipkan ke Abah untuk dibimbing ibadahnya. Kemudian dituntun bagaimana caranya supaya bisa kembali lagi ke Indonesia. Ya biasa, normal. Alhamdulillah semuanya berjalan baik. Ya.
Dan ini yang akan keberangkatan nanti di bulan Januari ini, Bapak Ibu, ya. Ada yang daftarnya dari Papua, ada dari Jawa Tengah, ada dari Tangerang. Mereka sendiri, Bapak Ibu. Ya, tidak usah khawatir. Jadi yang namanya PT Indo Citra Tamasya ini, Bapak Ibu, profesional. Ya, ada yang namanya tim handlingnya, ada tim-tim ini, tim itu yang memang sengaja dibuat untuk mensukseskan ibadah umroh Bapak Ibu. Tidak usah khawatir. Terlebih untuk keberangkatan bulan Januari nanti di 2024 ini, ya, istri saya diikut sertakan untuk membantu ya ibu-ibunya, ya, pada saat akan ke Masjidil Haram, pada saat akan ke masjid bisa ikut bareng sama istri saya. Ya. Karena biasanya Abah itu pada saat baru pertama kali datang, misalnya nih ke Madinah, itu dibarengi dulu. Ya, ayo ke sini jalannya, ke sini pulangnya. Begitu juga pada saat di Mekah. Akan ditunjukkan jalannya. Nanti kalau sudah tahu, sudah bisa, ya boleh sendiri bebas. Ya, seperti itu. Dan insya Allah Bapak Ibu, ya, nanti pada saat Bapak Ibu ada niatan ingin ikut bersama Abah, berarti insya Allah nanti di dalam pelaksanaan ibadah umrohnya, ya, dari mulai awal sampai akhir Abah akan mendampingi. Nah kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan gratis dari Abah buku panduan khusus yang isinya tata cara ibadah umroh yang mudah, yang mana selama ini Abah ajarkan kepada Bapak Ibu. Kemudian juga Abah buatkan buku panduan khusus untuk bekal ibadah di Tanah Suci, yaitu berupa praktek ibadah sholat-sholat sunnah. Ada yang namanya sholat hajat, ada yang namanya sholat tasbih, ada yang namanya sholat duha, sholat malam, ada semua. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memaksimalkan ibadah di Tanah Suci. Belum lagi umpama Bapak Ibu bingung, pada saat di Tanah Suci bisa langsung menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan ke Abah, karena kan Abahnya ada di situ. Ya. Nah, apa yang Abah berikan ini Bapak Ibu, ini merupakan ajakan yang terbaik dalam hidup Bapak Ibu. Ya, banyak orang kaya, ya, yang mungkin pada hari ini beliau belum bisa melaksanakan ibadah umroh. Tapi banyak juga orang yang hidupnya pas-pasan, tapi sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Dan Abah perhatikan justru ini ya, Abah perhatikan itu orang-orang biasa yang kebanyakan itu melaksanakan ibadah umroh. Dari sekian rombongan, ini sedikit masukan saja untuk menggugah hati Bapak Ibu yang sudah siap rezekinya, hartanya turah-turah, supaya tergugah untuk tadi memperbanyak ibadah ke Tanah Suci. Nah, dari survei yang Abah perhatikan, Abah teliti itu, ternyata di dalam setiap rombongan itu hanya beberapa orang saja orang yang memiliki kemampuan secara materi. Banyak orang itu yang biasa-biasa saja. Abah tanyakan, bisa umroh? Alhamdulillah. Iya, saya ini nabung, Pak. Saya ini kerjanya cuma ke sawah. Saya ini sudah lama menabungnya. Saya ini hanya sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian, saya ini hanya pensiunan. Orang biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Mereka bisa ke Tanah Suci karena memang tekadnya bulat, niatnya kuat. Pernah dengar kali Bapak Ibu yang namanya tukang bubur bisa haji berkali-kali, kemudian pedagang kaki lima bisa umroh berkali-kali. Semua itu memang tadi panggilan Allah. Kalau Allah sudah panggil orang itu untuk melaksanakan haji maupun umroh, maka Allah akan berikan jalannya, Allah akan mampukan dia. Dimampukan oleh Allah. Mampu dari segi keuangannya, bekalnya, ilmu, semuanya dimampukan. Nah, untuk itu, ya, hanya saja Bapak Ibu, ya, yang pertama kali orang itu dipanggil oleh Allah itu diusahakan dari Bapak Ibunya harus ada niat. Niat dan kemudian lakukan. Jadi, bukan hanya ucapan saja, saya juga mau, saya mau. Tapi lakukan berupa tindakan. Tindakannya apa, Abah? Tindakannya tadi dengan cara mendaftar. Nah, di sini saya infokan Bapak Ibu, khusus di PT Indo Citra Tamasya ini, ya, itu membuka pendaftaran dengan DP 5 juta.
Umpama Bapak Ibu sudah DP 5 juta, nanti bisa ikut program kelas manasik umroh. Setiap Abah membuka manasik umroh bisa ikut. Kemudian kapan saya berangkatnya? Abah kan uangnya belum punya. Nah, disitulah Bapak Ibu berkesempatan untuk menabung. Ya. Silahkan, umpama ada rezeki berapa, setorkan ke PT ICT, bukan ke Abah. Nanti berangkatnya Bapak Ibu bisa tentukan. Umpamanya, saya mau berangkatnya nanti setengah tahun lagi. Yang penting saya sudah DP dulu. Karena kalau Bapak Ibu tidak berakal seperti itu, Bapak Ibu, itu hanya, sifatnya itu hanya ucapan saja. Harus ada gerakan. Ya. Terkadang kalau kita nabung, kepakai lagi. Nah, ini sudah saya buktikan, Bapak Ibu. Ya. Pada saat saya dan istri, pada saat itu kan belum pernah melaksanakan yang namanya umroh di bulan Ramadan. Abah coba, Bapak Ibu, diniatkan. Ya. DP 5 juta, bismillah. 1 tahun kemudian, tadi, diangsur, alhamdulillah terlaksana. Ternyata seperti itu. Itu ibarat orang itu, kita senang kepada seseorang, tapi bukan hanya ucapan. Kita lamar. Nanti pernikahannya kapan? Yang penting sudah dilamar, diikat dulu. Seperti itu, diandaikan, diumpamakan. Itu tandanya mempersungguh. Sebagaimana orang yang mau sholat. Saya juga mau sholat, tapi nggak mau bangkit, nggak mau berwudu. Nggak mau datang ke tempat sholat. Hanya pengen sholat seperti itu. Nah, ini hanya perumpamaan. Ya, untuk itu, ya, ini merupakan tadi jalan bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dipanggil oleh Allah. Ya, itu merupakan jalannya. Bagaimana caranya? Keinginan, niat Bapak Ibu yang tadi yang mulia ini, bagaimana caranya agar bisa terlaksana? Ya tadi dengan cara seperti itu. Niat yang kuat. Kemudian lakukan DP. Ya, DP 5 juta nanti dapat surat namanya untuk pembuatan paspor. Lakukan saja seperti itu. Kemudian perbanyak doa. Kemudian niatkan, saya ini ingin melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana caranya supaya bisa terlaksana? Lawang Bapak Ibu kalau umpamanya butuh motor, ini umpamanya, itu saja bisa kebeli Bapak Ibu dengan cara mengkredit. Caranya bagaimana? Kan biasanya, saya bismillah ada uang 3 juta, saya DP motor nih umpama, atau ada uang 5 juta, saya DP. Lama-lama kan lunas itu. Dan terlaksana akhirnya kan. Bisa memiliki kendaraan. Nah, seperti itulah umpama Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umroh terkendala dengan keuangan. Itu bisa seperti itu. Ya, caranya DP 5 juta, kemudian nanti akan dibuatkan untuk buat paspor. Setelah buat paspor, selesai dan sebagainya, pegang saja paspornya. Kemudian tentukan kapan mau berangkatnya, terserah. Ditunggu selama 2 tahun. Nah, jadi, nanti umpama Bapak Ibu selama 2 tahun, saya ini umpamanya ingin yang berangkat itu umpamanya karena sesuatu hal, anak saya saja digantikan, boleh tidak? Boleh, silahkan. Itu tandanya niatnya dipersungguh. Sebagaimana orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Pak, mau haji? Mau. Sudah niat? Sudah, saya niatnya yang kuat. Lakukan DP. Yaitu dengan cara menabung 25 juta, dapat porsi. Nah, dengan cara begitu berarti kan hatinya tuh merasa, oh saya sudah daftar loh. Tinggal nanti kekurangannya, kemudian tahun berapa saya akan hajinya. Nah, begitu juga dengan umroh Bapak Ibu. Ternyata dengan cara seperti itu akan membuat semangat menabungnya, semangat berdoanya, dan rata-rata terlaksana Bapak Ibu. Karena sudah berusaha pol-polan itu. Kemudian, bagi Bapak Ibu yang Allah cukupi rezekinya, usahanya banyak di mana-mana, punya kontrakan umpamanya di mana-mana, ya, uang tabungannya banyak, silakan manfaatkan. Bisa 3 bulan sekali melaksanakan ibadah umroh. Ya, bisa bareng dengan abah-abah, ayo kita umroh, saya ikut dong daftar, boleh, silakan manfaatkan. Untuk apa tadi? Menabung pahala sebanyak-banyaknya agar harta kita bermanfaat, bukan saja manfaat di dunia, tapi juga bermanfaat untuk tadi bekal di akhirat. Ya, Abah akan buatkan nomor WA-nya, silakan hubungi PT ICT. Ya, adminnya ada, nanti silakan menanyakan bagaimana tadi tata cara mendaftarnya. Ingat, cukup dengan KTP,
kemudian kakak, syukur-syukur sudah punya paspor, lakukan DP, silahkan tentukan kapan mau berangkatnya, mau katanya besok bulan Januari 2024, boleh. Saya nanti saja, setengah tahun lagi, boleh. Saya nanti saja 2025, boleh. Silahkan. Apabila Bapak Ibu sudah DP, itu berlaku sampai 2 tahun ditunggu. Bahkan umpamanya ada kegagalan, ada suatu hal terjadi, bisa dialihkan ke anak-anaknya, ke keluarganya, bisa, boleh. Ya, tidak hilang Bapak Ibu. Ini adalah upaya untuk menjembatani Bapak Ibu agar bisa terlaksana ibadah umrohnya. Nah, Abah ya bersama PT Indo Citra Tamasya berusaha memfasilitasi Bapak Ibu yang punya niatan mulia ini agar bisa terlaksana, dan saya bersama PT Indo Citra Tamasya berusaha melayani calon-calon tamunya Allah ini dengan sebaik-baiknya, mengutamakan pelayanan dan kenyamanan. Itu ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan niatan baik ini, ajakan baik ini, mudah-mudahan bisa menggugah hati Bapak Ibu agar bisa bersama-sama memanfaatkan kehidupan ini untuk memperbanyak bekal ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.